Koalisi perubahan sangat penting untuk segera terwujud. Sebab koalisi yang akan mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini adalah satu-satunya yang akan menghimpun semua partai politik non-pemerintah, yakni Partai Demokrat dan PKS. Peran Ketua Umum Nasdem Surya Paloh merupakan kunci utama. Tanpa manuver politiknya, kekuatan luar pemerintah tidak cukup mencalonkan pasangan calon presiden. Sebagai bagian dari koalisi besar pendukung pemerintah Presiden Jokowi, Surya Paloh sudah berjasa besar terhadap demokrasi Indonesia yang menghadirkan alternatif. Saat ini, pembentukan koalisi sudah semakin eksplisit di antara ketiga partai tersebut. Berbalas kunjungan dan diskusi mendalam semakin intensif dilakukan. Anies Baswedan juga sudah mengunjungi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Semua partai yang berhimpun dalam koalisi ini mengaku pembicaraan dan kesepahaman sudah hampir terwujud. Seringkali mereka menggunakan angka 80% untuk menjelaskan kesepahaman yang terbangun. Lalu, apa masalah yang menghambat 20% kesepahaman ketiga partai ini? Ya, jelas permasalahan siapa calon wakil presiden dari koalisi ini. PKS dan Partai Nasdem tentunya tidak terlalu berupaya untuk memiliki calon wakil presiden dari internal partainya. Sebab mereka tidak memiliki ketua umum atau elit penting yang dijagokan untuk menjadi kandidat. Kursi calon wakil presiden ini sangat penting bagi Partai Demokrat. AHY yang akan memegang nahkoda partai harus memiliki jabatan publik yang strategis. Mungkin PKS tidak punya masalah yang besar terhadap permintaan Partai Demokrat tersebut. Secara elektoral, segmen pemilihnya memang sudah terasosiasi dengan sosok Anies Baswedan. Sudah kita lihat, pertaruhan Partai Nasdem tidak mudah untuk pilihan ini. Banyak kader mengundurkan diri dari keanggotaan atau kepengurusan. Anies Baswedan sebenarnya bukan tokoh yang benar-benar diinginkan oleh semua simpatisan Nasdem. Namun, pilihan sulit ini diambil oleh Surya Paloh sebagai bagian dari upaya untuk menyalakan api demokrasi. Maka, pemilihan calon wakil presiden sangat penting bagi Surya Paloh. Tentunya tokoh yang dapat memperbesar peluang kemenangan dan basis elektoral yang kuat di kantong suara besar sangat dibutuhkan untuk mendampingi Anies. Lalu, kenapa Partai Nasdem masih butuh waktu? Apakah ini strategi Surya Paloh yang sengaja mengulur waktu agar AHY tidak bisa mendampingi Anies Baswedan? Apakah ini terkait kisah hubungan SBY dan Surya Paloh sempat tak akur selama bertahun-tahun? Keduanya nyaris tak pernah tampak bersama. Di pemerintahan pun Demokrat dan Nasdem tidak pernah berada dalam satu gerbong. Kerenggangan ini berawal dari pencalonan SBY di Pilpres 2004. Mengutip yang dilansir Kompas.com, kala itu SBY sempat menawarkan Paloh kursi menteri dan Dewan Pertimbangan Presiden jika dirinya dan Yusuf Kala memenangkan pemilu presiden. Syaratnya, Paloh harus mengerahkan kekuatan jaringan media miliknya untuk mendukung SBY dan Demokrat dalam pencalonan. Paloh setuju membantu SBY. Demikian dikisahkan oleh Usama Hisyam dalam bukunya yang berjudul Surya Paloh Sang Ideolog. Pak Surya pun ditawarin posisi Menteri Komunikasi dan Informatika dan Dewan Pertimbangan Presiden saat itu. Kata Hisyam sebagaimana pemberitaan Kompas.com 10 Maret 2014. Meski bersedia mendukung pencalonan SBY, Paloh kala itu mengaku tak mengincar jabatan yang ditawarkan SBY. Ia hanya mau SBY menjalankan program restorasi yang diusungnya. Singkat cerita, SBY berhasil memenangkan pertarungan dan dilantik menjadi presiden ke-6 RI. Namun rupanya program restorasi titipan Paloh tidak sepenuhnya dijalankan. Salah satu komitmen restorasi seperti pemberantasan korupsi tidak dijalankan. Hanya 15% pemberantasan korupsi yang aktual pada era SBY. Sisanya korupsi lama sebelum pemerintahan SBY.
Berangkat dari peristiwa itulah, hubungan SBY dan Paloh retak. Celah antara keduanya diperkuat dengan manuver Paloh pada Pilpres 2009. Kala itu, Paloh yang masih di bawah naungan Partai Golkar tidak lagi mendukung pencalonan SBY yang menggandeng Budiono sebagai calon wakil presiden. Paloh bersama Golkar mengusung Yusuf Kala dan Wiranto. Meski akhirnya SBY Budiono berhasil memenangkan pertarungan. Pada Pilpres 2014 dan 2019, Paloh dan SBY kembali berseberangan. Dengan membawa bendera Nasdem, Paloh konsisten mendukung koalisi Joko Widodo. Sementara SBY di bawah Demokrat mengambil sikap netral pada 2 kali pemilu. Oleh karenanya, sejak 2014, Partai Bintang Mersi itu tidak masuk ke pemerintahan. Kini setelah belasan tahun, pimpinan kedua partai tampak mesra kembali. Pertemuan demi pertemuan terjalin. Tak heran, gelagat ini memunculkan spekulasi rekatnya Nasdem dan Demokrat jelang kontestasi Pilpres 2024. Apakah kisah lama antara SBY dan Surya Paloh akan berpengaruh pada pencalonan AHY sebagai cawapresnya Anies? Apakah Surya Paloh akan balas dendam atas perilaku SBY yang sangat menyakitkan tersebut? Entahlah, akan kita lihat nanti. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.